Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Admin ucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video yang kemarin. Kali ini admin akan bawain cerita yang ditulis di tahun 2015. Ya, akun tersebut bernama Kepada Dirinya. Akun tersebut adalah akun dari Kaskus. Teman-teman bisa lihat langsung ke akunnya, tapi akunnya udah lama. Ya, barangkali teman-teman ada yang pengen lihat, langsung aja masuk ke deskripsinya ya. Nanti bakal admin sediain di deskripsi. Oke? Yuk, gak usah banyak ngomong lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, biasa kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Sebelum admin masuk ke cerita, membawakan cerita dari Kepada Dirinya. Pasti teman-teman akan bertanya, apakah cerita ini real story? Ya, penulis gak akan bilang ini real apa fiksi. Silahkan beranggapan sendiri. Jika kalian menganggap ini true story, penulis cuma bilang kalau tokoh, tempat, nama desa disamarkan semua. Dan jika kalian menganggap ini fiksi, penulis cuma bilang selamat menyimak. Dan mohon untuk yang tidak senang dengan cerita ini untuk diam, menghormati tulisan orang. Di ending, tidak ada yang mati dan tidak ada yang gila dalam cerita ini, seperti film-film horor yang telah kita sering tonton. Oke, kita masuk ke prolog. Nama gue Alvin. Gue kuliah di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Teman-teman, gue-nya ganti aku aja ya biar enak. Aku termasuk semester tua di universitas tersebut. Kalau pakai angka, aku semester 12. Aku sudah diwanti-wanti oleh pihak kampus untuk segera menyelesaikan kuliahku, atau aku akan di-DO dari kampus. Berat bagiku jalanin perkuliahan lagi, sedangkan aku belum menjalankan salah satu program kuliahku, yaitu KKN, Kuliah Kerja Nyata. Di kampusku, KKN dilaksanakan selama 1 semester, atau tepatnya 6 bulan, di mana aktif KKN harus 3 bulan, dan 3 bulannya untuk persiapan dan penulisan atau laporan hasil program KKN, di mana laporan ini tebalnya minta ampun. Di kampusku, kita berhak memilih tempat untuk melaksanakan KKN, bahkan di luar pulau. Semakin kita bisa memajukan desa dengan program kerja yang sudah kita buat, semakin bagus nilai yang kita dapat. Juga disertakan bukti dokumen seperti foto atau video. Semakin jauh tempat kita menjalani KKN, semakin bagus nilai yang kita dapat. Inti dari KKN sendiri adalah pengabdian kepada masyarakat, di mana kita dituntut untuk bisa memajukan atau mensejahterakan tempat tersebut. Untuk lebih lengkapnya, bagi yang belum tahu bisa nyari di Google tentang KKN ya, Kuliah Kerja Nyata. Enaknya, di kampusku ini, kita bisa milih kelompok KKN sendiri, agar KKN berjalan dengan baik. Jika kita kesulitan, kita bisa melapor ke panitia KKN untuk dibantu dicarikan kelompok. Bicara tentang aku orangnya kalau di kampus pendiam. Meskipun aku pendiam, aku termasuk orang yang pintar bergaul. Kalau aku anggap sih mereka asik. Saat pertama berkenalan dengan orang, aku lebih memilih jadi pendiam dulu untuk mengetahui sifat dan karakter orang tersebut. Jika sekiranya aku sudah paham tentang orang itu, aku langsung terbuka dan bahkan bilang kalau banyak cewek yang bilang aku cool karena katanya aku pendiam. Padahal kalau mereka kenal aku dengan baik, pemikiran mereka bakal berubah 180 derajat tentangku. Aku hidup sederhana. Kedua orang tuaku bekerja sebagai PNS di tempatku tinggal. Aku juga punya seorang adik perempuan yang bisa dibilang nakal. Tiap hari senangnya keluar main dan pulang malam. Orang tuaku sampai capek memarahi dan memberi nasihat. Aku gak sungkan main tangan ke adik kalau emang keterlaluan. Kuliahku gak lulus-lulus karena aku lebih senang nyari duit di internet. Kadang aku berprofesi sebagai trader forex, sebagai pemain HYIP, main blok AdSense, dan bahkan main judi online. Jadi tiru ya. Dan untungnya sampai sekarang aku gak pernah rugi sampai ke model main seperti itu, karena ada komunitasnya sendiri yang terdiri dari beberapa temanku.
Karena sudah dapat peringatan dari kampus, aku pergi ke akademik untuk minta kompensasi 1 semester, di mana aku akan menjalankan KKN selama 1 semester dan mengerjakan skripsi 2 semester. Tapi itu semua ditolak oleh kampus. Mau gak mau aku harus menyelesaikan skripsi dalam waktu 1 semester dan menjalani KKN 1 semester. Tanpa pikir panjang, aku segera mencari kelompok KKN. Aku keliling nih bertanya kepada adik kelasku dan sampailah aku di salah satu mading di kampusku. Mencari kelompok KKN untuk daerah itu, tempat terpencil dan banyak program kerja yang bisa dilaksanakan. Iuran kelompok 3 juta sementara ya, dijamin nilai A++ nanti. Melihat tulisan di mading, aku langsung menghubungi nomor yang tertera dan dimulailah kisah itu. Siang hari, aku kelelahan karena harus keliling kampus untuk mendapatkan kompensasi 1 semester. Aku disuruh muter-muter oleh bagian akademik. Coba mas tanya ke bagian fakultas dulu. Coba ke bagian akademik mas. Coba ke dikonsultasikan oleh dekan dulu. Dan akhirnya ditolak permintaan kompensasi aku. Dekan memberi saran untuk segera menyelesaikan skripsi dalam 1 semester. Aku disuruh menemui pembimbing 1 dan 2 untuk minta dibantu atau diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi. Dan akhirnya aku pergi menemui semua pembimbingku. Setelah lumayan lama pembicaraan, akhirnya dosen membantu aku. Aku disarani memilih judul yang sudah disarankan oleh mereka dan tata cara yang harus aku lakuin. Setelah selesai semua urusan tentang skripsi, aku langsung mencari info tentang kelompok KKN. Aku keliling kampus untuk menanyakan tentang KKN ke adik kelasku, tapi rata-rata sudah penuh atau memenuhi jumlah maksimal kelompok. Dan akhirnya aku sampai di salah satu mading di kampus aku dan langsung aku hubungi nomor tersebut. Dan ternyata yang angkat cewek. Dek, maaf mengganggu, saya mau ikut kelompok KKN kalian bisa nggak? Kataku di telepon. Oh bisa, atas nama siapa dan semester berapa ya? Tanya orang di telepon. Saya Alvin, semester 12. Kataku tanpa malu mengatakan semesterku. Oh ya kak bisa, nanti tanggal 11 bisa ngumpul dulu di kampus. Bisa? Tanya wanita tersebut. Iya bisa dek, kataku menjawab pertanyaan. Ya sudah ya kak, sampai ketemu tanggal 11. Kata wanita itu dengan sopan. Dan akhirnya beres masalah judul skripsi dan KKN aku. Setelah terasa lega, aku nongkrong ke tempat temanku yang sama-sama merintis di dunia online. Di sana udah pada ngumpul. Mereka sibuk dengan laptop mereka sendiri-sendiri. Ada yang nonton itulah, ada yang main game lah, ada yang lagi main forex dan lain-lain. Dari mana aja kamu? Sapa temanku Irfan. Baru skripsi sama KKN, stresku. Kataku sambil ambil minum di kulkas. Evan, kita satu angkatan kan? Kataku ke Irfan sambil aku duduk di sampingnya. Iya, kenapa? Jawab Irfan songong. Udah skripsi kamu? Tanya aku sambil merangkul Irfan. Udah proposal malah aku, malas lanjutin. Jawab Irfan. KKN udah juga? Tanya aku lagi. Udah, tapi nilaiku gak keluar, kampret banget. Kata Irfan masih songong sambil rebut minumku. Kamu harus aja ke panitia KKN Gi, suruh aku. Udah tai, tapi katanya gak masuk nilaiku. Jawab Irfan. Gimana kalau kamu ulang aja KKN bareng aku? Ajak aku ke Irfan sambil cubit pipinya. Najis Vin, sia-sia hidupku semester gara-gara KKN. Kata Irfan sambil melepas cubitan aku. Ayo dong Vin, biar ada temen nih aku. Raya aku ke Irfan. Kamu aja sana, aku udah gak peduli masalah kuliah. Kata Irfan menepis rayuanku. Berbagai rayuan aku sodorkan ke Irfan, tapi dia tetap kukuh. Aku minta bantuan teman-temanku yang lain untuk tetap merayu Irfan. Bahkan ceweknya Irfan aku suruh ngerayu. Dan dengan bertubi-tubi rayuan yang datang, Irfan setuju dengan satu syarat. Aku yang biayain semua administrasi KKN dan juga iuran KKN. Sesaat aku berpikir sebentar, dan akhirnya aku minta iuran ke teman-temanku. Per orang aku minta 200.000 dan mereka memberikan ke aku. Setelah deal Irfan mau, dia langsung menelpon orang tuanya izin pamit pergi KKN. Sekalian minta uang buat bayar KKN dan uang saku untuk KKN yang jelas-jelas untuk dia sendiri, bukan untuk KKN. Orang tua Irfan peduli banget sama dia. Malamnya, orang tua Irfan langsung mengirim duitnya. Semua persiapan aku anggap beres. Aku nelpon nomor cewek KKN tadi. Halo kak, gimana? Tanya perempuan di telepon. Dek, bisa nambah 1 orang lagi nggak? Kataku dengan sopan. Bisa kak, bisa. Lagian kelompok kita juga belum memenuhi standar minimal kelompok, kata perempuan tersebut. Ya sudah dek, makasih ya. Nanti perkenalannya sekalian tanggal 11 aja ya, kataku. Iya ya kak, sama-sama.
kata perempuan tersebut dan menutup teleponnya. Dan tibalah tanggal 11 tersebut. Kita semua janjian di dekat musola kampus jam 3 sore. Karena ada pohon beringinya, jadi mudah untuk bertemu mereka. Aku berangkat bareng Irfan ke kampus. Di sana kelompok KKN udah pada ngumpul. "Halo, saya Alvin dan ini Irfan," kataku sambil bersalaman dengan mereka. "Saya Selvi." "Mereka Anton, Putra, Vina, Siska, Eni, dan Giska," kata Selvi. Dan kita pun berkenalan dan ngobrol tentang diri kita masing-masing untuk lebih akrab. "Kita cuma bersembilan, 4 cowok 5 cewek jadinya," kata Irfan motong pembicaraan. "Ada satu lagi kak, anak cowok juga, tapi masih pulang kampung," kata Eni menjelaskan. "Total 10 orang ya?" tanyaku. "Iya kak, pas dengan standar pengajuan kelompok KKN," kata Giska. "Terus untuk masalah daerah itu gimana dek? Aku sama Irfan ikut kalian aja deh," tanyaku. "Daerah itu kak di desa, jadi banyak potensi proker di sana," jawab Selvi. "Keluar pulau ya kita?" tanya Irfan dengan cepat. "Iya kak," kata Selvi sambil tersenyum. "Terus udah observasi tempat belum? Apa mereka setuju kita KKN di sana?" tanyaku. "Semua sudah diurus kak, kakak tinggal kumpul uang dan bawa badan aja," kata Selvi. "Oh iya mas, nanti tanggal 18 kita pembekalan KKN 4 hari ya," kata Anton ke aku. "Sekarang kita ngumpul untuk data diri dan uang administrasi KKN Rp500.000, lanjut Anton. "Soalnya besok kita mau mengajukan pembuatan kelompok, pokoknya kita yang urus semua deh mas," lanjut Anton sambil senyum ke aku. "Wah oke deh kalau gitu, senang malah aku," kataku membalas senyuman Anton. Pengumpulan data diri dan administrasi KKN langsung dilakukan hari itu. Untuk uang kelompok masih bisa nyusul. Setelah beberapa obrolan untuk mengakrabkan diri, kita berpamitan dengan mereka. Aku sudah memiliki semua nomor telepon mereka, jadi gampang untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan aku jalani hidup aku seperti biasa, tapi ada yang beda sedikit. Aku lagi sibuk membuat proposal skripsi. Kertas yang diberikan pembimbing aku menjadi acuan aku dalam membuat proposal. Tanpa aku sadari, ternyata aku cepat dalam membuat proposal. Hanya butuh 5 hari lembur, aku selesai membuat proposal skripsi. Tak pikir panjang, aku segera menghubungi dosen-dosen pembimbingku. Dan alhamdulillah, proposalku berhasil di ACC. Setelah proposal selesai, aku pamit ke dosen-dosen untuk menjalankan KKN dulu, sambil mengerjakan bab 4 dan 5. Dan dosen pun memberi izin, serta memberi aku saran dalam membuat bab 4 dan 5. Hidupku serasa lega banget saat itu. Tanggal 18 datang. Semua peserta KKN berkumpul di aula, dari yang rek dan non-rek. Pembekalan cukup membosankan. Dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang yang isinya hanya saran-saran saat melakukan KKN. Kita disuruh untuk tidak berbuat senonoh atau melakukan hal yang dapat menjelekkan kampus. Jika sampai ada laporan jelek, bakal ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Dan jika ternyata terbukti, tanpa sungkan-sungkan, kampus akan memberi sanksi bahkan sampai men-DO peserta KKN tersebut. Kampus juga menjelaskan bahwa tahun lalu mereka telah menarik lebih dari 13 mahasiswa karena perbuatan mereka. Hanya karena perbuatan yang menurutku sepele, pihak kampus sampai menarik peserta KKN tersebut. Mata kuliah KKN termasuk mengerikan, karena itu menjadi salah satu syarat untuk dapat melakukan ujian skripsi. Selain itu, di hari keempat, kita akan melakukan ujian KKN untuk mengetahui apakah peserta KKN memahami apa yang disampaikan panitia KKN. Tiba di mana saat panitia menyebutkan nama ketua kelompok dan lokasi KKN mereka. Saat mereka membacakan nama dan lokasi kelompok, ternyata cuma sedikit yang sampai keluar pulau, dan banyak yang milih di dalam pulau dan dekat dari kotaku tinggal. "Tolol lu Vin, ngapain lu nyari yang luar pulau?" kata Irfan berbisik mencubit pinggangku. "Itu ada yang dalam pulau," lanjut Irfan. "Mana aku tahu Van, aku kira semua juga luar pulau," kataku melepas cubitan Irfan. "Aku kemarin keliling, dan rata-rata kelompok mereka penuh," lanjut aku. "Ah tailah," kata Irfan sambil menggaruk kepalanya keras. Hari ujian KKN dimulai. Aku gak ngerti dan gak paham tentang apa yang disampaikan panitia KKN, dan aku pilih nyontek. Irfan nyontek ke depan dan sampingnya. Aku pun sama kayak Irfan, dan akhirnya kita lolos dalam tes dan bisa ikut KKN. Setelah ujian selesai, kita semua berkumpul dan berbicara masalah tempat kita ngumpul sebelum berangkat. Setelah diskusi, akhirnya sepakat di kampus dan nanti sama-sama pesan taksi untuk ke bandara. Dan langsung saja kita ke hari H, di mana kita semua sudah berada di bandara untuk berangkat ke lokasi KKN.
Aku sama Irfan bawa 3 koper, di mana barang-barang kita berdua dijadiin satu agar gampang membawa dan mengingatnya. Kita yang berangkat cuma 9 orang. Anak cowok yang satu lagi katanya nyusul karena masih di kampungnya. Pesawat pun berangkat. Perjalanan memakan waktu kira-kira 2-3 jam. Sampailah kita di kota tempat kita akan melepas lelah sebelum melanjutkan ke lokasi. Kota itu gak terlalu ramai, bandara juga gak terlalu banyak pengunjung. Bahkan pesawat yang menuju ke kotaku tinggal gak setiap hari ada. Cuma hari Kamis pesawat akan menuju ke kotaku. Sampai! Teriak bahagia Anton di luar bandara. Yeay! Teriak bahagia Selvi dan Vina sambil memeluk Anton. Aku dan Irfan kaget dan heran melihat mereka teriak seperti itu. Kelakuan mereka terbuka semua. Gerakan mereka terlihat bahagia, seolah damai itu datang bersama mereka. Mereka tertawa, lompat-lompat dan lain-lain, yang menunjukkan ekspresi bahagianya satu orang yang diam, kayak aku dan Irfan, yaitu Eni. Dia anaknya berjilbab sendirian di kelompok ini. Tuh, mampus kan kita, ababil semua noh, bisik Irfan ke aku sambil megang koper. Bau-baunya kita gak bakal lulus KKN nih, atau bahkan kita bakal ke DO, lanjut Irfan berbisik. Jalanin aja dulu Van, kita gak tahu ke depannya, kata aku balik berbisik ke Irfan. Terserah kamu aja deh, lagian gratisan kan aku ikut KKN, kata Irfan pergi ninggalin aku. Melihat mereka selesai bersenang-senang, aku hampiri mereka yang sedang dalam kondisi masih tersenyum dan seperti merencanakan sesuatu. Ini terus gimana dek? Tanyaku ke mereka. Kita makan dulu di daerah bandara sambil nunggu mobil charteran kak, kata Giska ke aku. Kita semua pergi ke rumah makan yang berada di kawasan bandara. Di sana, mereka ngobrol tentang hal yang gak penting, seperti tentang film, artis, dan lain-lain. Karena sudah hampir 1 jam kita di rumah makan tersebut dan mobil charteran tak kunjung datang, akhirnya aku bertanya ke mereka. Mana nih dek mobilnya? Lama banget, tanyaku ke mereka. Tadi sudah SMS mereka masih di jalan kak, jawab Selvi sambil mengaduk es jeruknya. Iya kak, mungkin kakak mau beli rokok atau apa buat persediaan di sana, kata Vina. Lah, kenapa emang dek? Di desa gak ada yang jual, kataku bertanya ke Vina. Kayaknya gak ada deh kak, kata Vina. Kenapa gak dari dulu ngasih tahu dek? Kataku udah merasa gak nyaman bersama mereka. Hihi, maaf kak, saya kira kakak sudah paham. Kan daerah terpencil kak, kata Vina sambil senyum. Setelah diberitahu Vina, aku dan Irfan buru-buru ke pusat perbelanjaan yang ada dekat itu. Aku sama Irfan ambil rokok hingga 20 slop rokok dan juga makanan ringan serta mie instan 2 kardus buat jaga-jaga kalau malam hari lapar. Kita membawa barang-barang belanjaan ke arah mereka. Tapi tak ada satu orang pun yang datang membantu kita. Dengan hati agak kesel, aku duduk lagi bersama mereka. Eni langsung berkata ke aku, maaf kak, saya gak bisa bantu tadi, kata Eni sambil tersenyum. Iya gak apa-apa kok dek, kataku sambil tersenyum. 2 mobil charteran jeep datang. Dengan berdempet-dempetan, kita melakukan perjalanan ke lokasi. Irfan kelihatan banget gak nyaman dalam mobil. Aku pun juga ngerasain hal yang sama seperti Irfan. Kita berdua gak nyangka kalau tempat KKN kita sangat jauh. Beda dengan yang aku pikirin sama Irfan. Bahkan, mobil menuju ke arah gunung yang jalannya bergeronjal atau bisa dibilang jalannya jelek karena masih berupa tanah. Hampir 3 jam kita di perjalanan, tapi belum kunjung sampai. Irfan menulis di HP-nya. Perasaan gue gak enak, Vin, tulis Irfan di HP-nya. Gue ambil HP-nya dan membalas tulisan Irfan. Sama Van, balas gue di HP-nya Irfan. Irfan mengambil HP-nya dari tanganku dengan kasar dan memandangku dengan tatapan benci. Lalu Irfan mengetik di HP-nya dan diserahkan ke aku. Nyesel gue tot. Aku hanya bisa senyum ke Irfan. 1 jam perjalanan masih kita lalui setelah pembicaraan lewat HP itu, dan akhirnya kita sampai. Jam saat itu menunjukkan jam 3:30. Kita menurunkan barang-barang yang ada di mobil. Lihat suasana lokasi KKN, jantung berdetak dengan kencang. Di sana hanya ada sekitar 40-50 rumah, di mana lebih banyak rumah panggung daripada rumah yang terbuat dari bata. Anak-anak kecil berkumpul, seolah-olah kita ini tontonan menarik. Warga di sana emang ramah ke kita semua, dengan mengambil kita dan mengantar ke rumah tempat kita semua akan menginap. Saat itu, kita dapat rumah yang terbuat dari batu bata dengan 4 kamar dan tidak ada kamar mandinya.
Hal terburuknya, rumah itu agak jauh dari desa. Kira-kira 100-150 meteran baru ada rumah tetangga. Aku sempetin ngobrol dengan warga yang mengantar kita ke lokasi tempat tinggal kita. "Permisi pak, kamar mandinya di mana?" kataku dengan sopan kepada seorang warga. "Tidak ada, mau mandi harus ke kali," kata bapak tersebut. "Kalau masalah listrik gimana pak?" tanyaku lagi. "Di sini belum ada listrik, pakainya lampu Petromax," jawab bapak itu lagi. Setelah beberapa obrolan, aku langsung terbakar emosi. Karena tempat lokasi KKN kita, aku coba menahan amarah aku. Irfan hanya duduk di teras dan ngerokok karena dia tahu obrolan aku sama warga tersebut. Tak lama pimpinan desa itu datang ke tempat tinggal kita. Beliau menyapa kita dan mengajak kita keliling desa untuk observasi tempat. Suasana desa memang benar-benar indah. Hanya ada beberapa puluh petak sawah di sana. Ladang sayuran juga banyak di daerah itu. Air masih benar-benar jernih dan cuacanya gak dingin. Karena memang daerah seperti pegunungan, masih ada hutan yang lebat di sekitar desa. Dan yang paling parahnya, rumah tempat tinggal kita dekat dengan hutan, tapi dekat dengan sungai. Tempat buang hajat udah tersedianya dengan ditutupi oleh lembaran bambu yang udah dianyam dan tanpa atap. Sama dengan halnya tempat untuk mandi, hanya tertutup oleh lembaran bambu, juga tanpa atap. Ada satu tempat yang menurut aku mengerikan, karena di sana ada sendang. Cari Google ya, yang belum tahu, yang cukup lama terbengkalai. Saat melakukan observasi tempat, aku hanya diam. Anton sebagai ketua yang terus berbicara oleh pimpinan desa tersebut. Tak terasa, hari mulai agak gelap. Suasana desa menjadi lebih mengerikan daripada siang hari. Dalam suasana seperti itu, sempat-sempatnya Selvi bertanya kepada pimpinan desa. "Pak, di sini banyak makhluk halusnya," kata Selvi dengan ekspresi ketakutan. Melihat hal itu, pimpinan desa hanya tersenyum ke arah Selvi. "Ya, di mana-mana namanya makhluk halus pasti ada, Mbak. Tuh, lihat rumah yang itu. Katanya sih, ini katanya lo ya. Tempat itu sering muncul," kata pimpinan desa. Pimpinan desa menuju ke rumah panggung yang agak terbengkalai. Rumah itu penghuninya sepertinya bunuh diri. Anak sama bapaknya wafat bersama, mungkin karena ditinggal pergi oleh istrinya. Lanjut bapak pimpinan desa. Mendengar hal itu, aku sama Irfan cuma senyum-senyum. "Galau tuh bapak yang punya rumah, terus memudarkan diri," bisik Irfan ke gue sambil nahan ketawa. "Mungkin cewek di sini sepi, Van," bisik aku sambil nahan ketawa seperti Irfan. "Tinggal selingkuh aja sama tetangga," lanjut Irfan bisik ke aku sambil tetap nahan tawa. "Sarap mungkin nih bapak, dikira kita lagi main sinetron horor, Van," kata aku berbisik ke Irfan dan hampir tertawa terbahak-bahak. "Jangan salah kamu, Vin. Kita bisa bikin film nanti nih," kata berbisik Irfan hampir tertawa lepas. Pimpinan desa pun melanjutkan cerita tentang rumah itu. Semakin bercerita, semakin aku sama Irfan pengen ketawa. Dimana katanya langsung dimakamkan tanpa tahu sebab kematian sebenarnya. Katanya mungkin kelaparan atau minum racun. Tak ada yang tahu. Suara Irfan nahan ketawa terdengar dari mulut Irfan. Aku pun beraniin diri ngomong ke pimpinan desa. "Dibunuh setan, Pak?" tanya aku tanpa menunjukkan ekspresi aku pengen ketawa. "Ya nggak mungkin, Dek. Baru tahu bapak kalau setan bisa membunuh manusia. Kalau mengganggu iya," kata bapak tersebut. "Pak, saya nggak percaya orang mati terus jadi setan, Pak," kata aku lanjut ke bapak itu dan langsung menatap Irfan untuk senyum. "Kebetulan saya muslim, jadi cerita kayak manusia wafat terus berubah jadi setan gak mungkin, Pak," lanjut aku ke bapak tersebut. Bapak tersebut hanya tersenyum melihatku. "Saya gak pernah bilang orang wafat terus jadi hantu loh, Dek," kata bapak itu sambil senyum. "Bagaimana kalau itu jin yang berwujud menyerupai orang yang telah wafat sebagai pengganti penghuni rumah?" lanjut bapak tersebut dan tetap senyum ke aku. Kata-kata tersebut membuat senyuman dari bibir aku menghilang. Tiba-tiba, bulu kuduk berdiri semua. Aku tatap wajah Irfan, masih berusaha nahan ketawa, seperti gak takut dengan apa yang dikatakan bapak tersebut. Apalagi ditambah suasana agak gelap yang mencekam dan suasana rumah yang dimaksud terhampar di depan muka kita semua. Setelah beberapa obrolan dan telah mengetahui situasi desa, kita izin pamit balik ke rumah. Petromax sudah dinyalakan oleh warga untuk kita. Mereka menaruh di teras rumah. Total ada 6 buah. Kita sepakat tiap kamar diberi 1 lampu Petromax.
Sisanya ditaruh di ruang tengah, yaitu 2 buah. Di malam pertama aku belum mikir apa-apa. Bagaimana kita makannya, bagaimana masalah cas HP dan lain-lain. Karena masih menikmati suasana mencekam. Mereka berkumpul di ruang tengah, menyalakan musik, menggunakan HP untuk hiburan. Karena aku tahu mereka lagi ngomong yang gak penting. Aku milih duduk lesehan di teras depan rumah. Aku lihat suasananya sepi banget. Desa masih kelihatan dari rumah tempat tinggal kita, karena posisi rumah tersebut terletak di daerah lebih tinggi dari desa. Tak ada kegiatan berarti di desa tersebut. Hanya terlihat beberapa manusia lalu lalang, beda jauh dengan di kota. Tak lama Irfan datang sambil bawa 2 minuman kaleng dan bantal lalu membagi ke aku. "Van, gak nyaman aku sumpah," kataku. "Sama aja Vin," jawab Alvin. "Tahun dulu kamu ikut KKN kayak gini juga?" tanyaku sambil menghisap rokok. "Gak tahu, aku gak pernah datang, hanya store uang," jawab Irfan dengan santai. "Ya pantas tai, nilainya keluar," kataku dengan nada agak tinggi. "Ya paling gak nilai A atau D gak masalah, ini malah gak ada sama sekali," kata Irfan sewot. "Udahlah Van, diam aja kamu," kata aku dengan malas. Irfan menaruh bantal dan tiduran, lalu membakar rokok. Dia memperhatikan sekeliling sambil ngerokok. Suara jangkrik dengan jelas terdengar. Suara burung hantu pun juga sama. Ditambah dengan suara pohon yang tertiup angin. Sudah cukup untuk membuat nyali aku ciut. Akhirnya, aku lanjutkan ngobrol dengan Irfan. "Udah kepikiran proker Van? Banyak potensi nih," kata aku membuka obrolan. "Belum," kata Irfan singkat. "Terus kamu mau ngapain besok?" tanyanya sambil nendang kaki Irfan pelan. "Ngintip mereka mandi," jawab Irfan dengan bedanya. "Hah?" ucap aku heran. Obrolan dengan Irfan aku lanjut, sekaligus untuk menenangkan hatiku. Di siang hari, kita masih bisa tertawa. Di malam hari, semua terasa sunyi. Untuk ngobrol pun, kita harus ngomong pelan-pelan. Seakan takut mengganggu makhluk halus di sekitar situ. Aku melihat ke arah mereka yang lagi asik ngobrol dengan suara pelan. Eni hanya diam, sambil main HP yang ada di tangannya. "Kalau dipikir mereka ini aneh, Vin," kata Irfan sambil masih tiduran. "Kenapa emang?" tanyaku. "Lu lihat aja lokasi KKN sama jumlah kita. Apalagi sekarang malah banyak ceweknya," jelas Irfan. "Bayangin aja, bisa apa mereka di tempat kayak gini? Malah nyusahin kayaknya. Kalau jumlah cowok lebih banyak, mungkin gampang jalaninya. Sekarang lu bayangin deh, bagaimana cara kita makan. Terus masalah cas HP, masalah sinyal HP juga. Provider gue gak ada sinyal sama sekali. Terus kendaraan untuk ke kota beli barang mana? Sekarang coba deh lu tanyain ke mereka." "Jangan lu ngomong tinggal numpang badan doang," jelas Irfan mengakhiri omongannya. Mendengar penjelasan dari Irfan, aku berpikir ada benarnya. Selama ini aku hanya berpikir untuk terima jadi dan ngikutin kemauan mereka. Tapi melihat kondisi dan lokasi KKN seperti ini, mau gak mau aku harus ikut campur. Setelah cukup lama aku berpikir, aku pergi ke tempat mereka asik ngobrol. Aku benar-benar makan hati saat ada bir kaleng di atas meja. Seolah-olah mereka pergi KKN untuk refreshing dan party. Mungkin rencana mereka mau ngadain pesta di sini untuk perayaan hari pertama KKN. Tapi gagal karena kondisi yang seperti ini. Dengan aku pasang muka gak suka, aku duduk di tengah-tengah mereka. Irfan ikut ngumpul, tapi posisi berdiri di depan pintu sambil minum minuman kalengnya. "Coba sekarang semua diam ya. Gue mau ngomong," kata gue dengan nada agak tinggi. "Pertama gue mau bahas masalah kita makan ini gimana. Jelaskan salah satu dari kalian," lanjut gue. "Untuk masalah makan kita beli dari masyarakat sini kak. Mereka terima rupiah kok," kata Selfie. "Bumbu pun mereka juga ada yang jual, meskipun gak tiap hari," lanjut Selfie. "Iya kak, seminggu sekali juga ada mobil jualan bahan pokok dari kota datang kemari," kata Giska. "Terus nanti yang masak serahin sama ahlinya kak," kata Siska dengan pede sambil nunjuk dirinya. "Dek, di sini gak ada kulkas dan listrik ya. Terus makan kita sayur tok, daging," kata gue agak sinis. "Kalau daging di sini mereka keringkan kak, rasanya lumayan enak kok," jawab Selfie. "Oke deh, masalah makan bisa maklum gue," kata gue sambil natap mereka satu persatu. "Sekarang kita bahas listrik gimana? Mau ngecas HP, laptop gimana?" lanjut gue. Mereka hanya saling tengok. Setelah mendengar ucapan gue, seperti mereka juga nggak tahu kalau di sini belum ada listrik masuk.
Aku alihkan pandangan aku ke Irfan, dan Irfan hanya mengangkat kedua pundaknya sambil tersenyum.